Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, pertemuan kali ini kita akan melihat materi inti literasi dan STEAM untuk satuan kelompok PAUD atau Taman Kanak-Kanak Kurikulum Merdeka. Ini adalah sebagai panduan untuk guru. 1. Yaitu literasi dan STEAM. Pertama, A adalah literasi. Pertanyaan, apa itu literasi? Berikutnya, bagaimana literasi pada anak usia dini? Mengapa literasi penting untuk anak usia dini? Bagaimana dukungan guru dan orang tua agar anak mendapat pengalaman literasi yang bermakna? Berikutnya, bagaimana lingkungan yang kaya literasi untuk anak usia dini? Di bagian B adalah STEAM. Apa itu STEAM? Bagaimana STEAM dapat memunculkan solusi terhadap permasalahan? Apa contoh pengintegrasian STEAM yang menghasilkan solusi? Mengapa anak usia dini? Bagaimana STEAM pada anak usia dini? Bagian C adalah keterkaitan literasi dan STEAM. Pertanyaannya, apa yang perlu dilakukan guru untuk menghadirkan kegiatan yang bermuatan literasi dan STEAM? Bab 2, yaitu tujuan pembelajaran untuk capaian pembelajaran elemen dasar-dasar literasi dan STEAM. Bagian A, capaian pembelajaran elemen dasar-dasar literasi dan STEAM. B. Tujuan pembelajaran elemen dasar-dasar literasi dan STEAM. Bagaimana menerjemahkan CP, elemen dasar-dasar literasi dan STEAM, menjadi tujuan pembelajaran dalam kurikulum di sekolah penggerak. C. Tujuan kegiatan. Bagaimana cara mencapai tujuan kegiatan itu. Pada bab 3, kita akan pelajari pengembangan rencana kegiatan pembelajaran yang bermuatan literasi dan STEAM. A. Pengembangan rencana kegiatan pembelajaran. Yang jadi pertanyaan, apa yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan rencana kegiatan pembelajaran? Bagaimana jika guru belum mengetahui minat anak? Jika minat anak sudah diketahui, bagaimana cara mengembangkannya menjadi kegiatan pembelajaran? 1. Cerita sebagai inspirasi kegiatan bermain. 2. Menemukan konsep dalam cerita. 3. Membuat peta konsep yang ditemukan dalam cerita. B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Contoh rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Di bab 4, yaitu pengelolaan lingkungan dan kegiatan pembelajaran yang bermuatan literasi dan STEAM. A. Pengelolaan lingkungan belajar yang bermuatan literasi dan STEAM. Apa tujuannya? Kemudian apa fungsinya? Prinsip apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan kegiatan yang bermuatan literasi dan STEAM. Media apa saja yang bisa digunakan dalam pengelolaan kegiatan yang bermuatan literasi dan STEAM. Bagian B, pengelolaan kegiatan pembelajaran yang bermuatan literasi dan STEAM. Apa tujuannya? Apa fungsinya? Prinsip apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kegiatan yang bermuatan literasi dan STEAM? Bagaimana cara guru menetapkan strategi yang berbeda dalam mencapai tujuan pembelajaran? Bagaimana bentuk peranca soft loading yang dapat dilakukan guru pada kegiatan yang bermuatan literasi dan STEAM? Bagian C, contoh pengelolaan lingkungan dan kegiatan pembelajaran yang bermuatan literasi dan STEAM. Pada bab terakhir, bab 5, yaitu tentang asesmen, yaitu bagaimana cara guru melakukan asesmen terkait capaian pembelajaran elemen dasar-dasar literasi dan STEAM. Bagian 1, melakukan pengamatan terhadap anak, kemudian mengolah hasil pengamatan ke dalam bentuk dokumentasi anak. Ketiga, mengidentifikasi capaian pembelajaran anak terkait elemen.
Kemudian dasar-dasar literasi dan STEM berdasarkan dokumentasi anak. Di sini evaluasi proses pembelajaran dari hasil capaian dan minat anak. Yang kelima, pengembangan kegiatan lanjutan. Itulah tempat kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.